Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahyar Yugo Saputro. Saya dari Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, Prodi Administrasi Negara. NIM 0521937753. Dalam video ini saya ingin jawab tugas dari mata kuliah manajemen pelayanan publik. Dalam tugas kali ini saya mengangkat tema pelaksanaan dan solusi administrasi kependudukan terintegrasi. Permasalahan di administrasi kependudukan yang pernah saya alami pada tahun 2016 tentang pengurusan KTP dan KK terlambat, antrian panjang di Dukcapil, serta prosedur yang mungkin berulang-ulang dan sedikit berbelit. Kita kadang-kadang sering tidak sinkron antara KK dan KTP. Beberapa solusi sistem administrasi kependudukan terintegrasi digital yang saya angkat antara lain integrasi data KTP dan KK secara otomatis. Jadi ketika KTP dan KK satu terbuat otomatis terupdate saat status perkawinan berubah atau ada penambahan anggota KK atau pengurangan di data KK. Perubahan sistem otomatis seperti itu akan secara otomatis tidak perlu mengurus lagi untuk di Dukcapil. Jadi kita bisa lewat WhatsApp yang pada umumnya dimiliki oleh semua orang tanpa harus datang ke Dukcapil. Jadi nanti hasil dari Dukcapil bisa mengirimkan kartu via kantor pos. Dari integrasi antara KK dan KTP itu nanti akan menimbulkan beberapa efisiensi, percepatan layanan, status kepengurusan real time, dapat diakses dari mana saja lewat via digital. Terus proses tercatatnya data itu tercatat secara digital, jadi untuk apabila terjadi tidak akan terjadi kesalahan data antara data KTP dengan pasti akan terjadi sinkron karena terintegrasi tersebut. Dalam beberapa langkah yang harus diimplementasikan oleh beberapa pihak seperti tim Dukcapil beserta konsultan IT mengidentifikasi semua prosedur yang menyebabkan lambatnya kepengurusan KTP dan KK serta dokumen yang sering hilang, antrian panjang, serta proses verifikasi yang berulang-ulang. Terus desain sistem digital terintegrasi ini membuat database terpadu, menghubungkan data antara KK, KTP, dan status perkawinan secara real time. Sistem yang harus menggunakan terupdate otomatis jika terjadi perubahan status warga dari atau penambahan di
KK atau ada pengurangan. Dari sekian sistem strategi implementasi tersebut, pelatihan petugas capil juga perlu melakukan workshop atau pelatihan intensif bagi Diduk Capil agar melahirkan sistem digital yang mumpuni, termasuk input data, validasi validasi dokumen, dan memberikan layanan warga secara otomatis. Terus pilot project bertahap, sistem diuji melalui beberapa project pilot di beberapa kecamatan terlebih dahulu melalui evaluasi dan perbaikan sistem sebelum diperluas di seluruh wilayah. Terus harus monitoring dan evaluasi secara berkala, mengevaluasi setiap proses kepengurusan, memastikan waktu pelayanan cepat dan akurasi sistem bebas error. Tim IT menyiapkan mekanisme support untuk mengatasi gangguan teknis dan sebagainya. Nah, dari semua tadi yang diimplementasikan akan melibatkan beberapa pihak, termasuk terutama di Dukcapil sebagai pelaksana utama, terus pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan dan anggaran, tim IT, pengembangan sistem agar sistem berjalan dengan baik, terus pelatihan kerjasama antara Dukcapil dan tim IT, serta sosialisasi ke warga agar warga juga melek teknologi digital, saya mengerti apa yang diinginkan Dukcapil, tim IT, pemerintah daerah agar bisa mendukung. Tetapi ada beberapa hambatan yang memang akan terjadi, yaitu beberapa hambatan, yaitu petugas yang memang harus dibekali keterampilan baru untuk mengoperasikan sistem digital. Terus ada beberapa warga yang mungkin kesulitan menyesuaikan diri dengan pelayanan online atau lebih nyaman dengan cara manual. Sistem digital yang rentan terhadap error atau gangguan server sehingga perlu backup dan support, serta keamanan data yang harus ada protokol keamanan untuk melindungi data warga agar data warga tidak hilang atau tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan dari semua hambatan-hambatan tersebut memang ada beberapa solusi yang memang harus dilakukan, termasuk keterbatasan SDM itu harus mengadakan pelatihan rutin, sertifikasi internal dan pendampingan oleh tim IT yang profesional, terus melakukan sosialisasi intensif, tutorial online, pelayanan call center, dan pendampingan langsung di kantor Capil, menyiapkan server backup yang bagus, maintenance rutin, dan tim support yang 1 kali 24 jam untuk pelayanan pemulihan sistem apabila ada sistem
gangguan atau server gangguan, serta menerapkan protokol keamanan data agar data tidak bocor atau tidak hilang, serta audit keamanan secara berkala. Jadi menurut saya kesimpulan pada masalah ini memang sistem digital terintegrasi akan meningkatkan kecepatan, akurasi, dan kenyamanan kependudukan, pelayanan kependudukan, serta mengurangi beban administrasi Dukcapil sehingga masyarakat tidak perlu datang ke Dukcapil untuk kepengurusan antara KTP baru atau KK baru sehingga bisa di rumah dan juga mengurangi antrian panjang. Demikian video yang saya buat, semoga bisa menjadikan masukan bagi kita semua untuk memperbaiki sistem pelayanan di publik. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.